alamin wa ala alihi tuan dan puan-puan, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrat dan iradatnya serta dengan kasih sayangnya kita masih bisa berkumpul lagi di rumah yang berbahagia ini untuk melaksanakan pengajian rutin kita pada hari Rabu malam Kamis ini. Sholawat beriring salam kita sampaikan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau dapat menolong kita di hari yaumil akhir kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ainul basyariyah, yaitu nurul ilmi yang memandangkan ia akan dikau kepada ketiadaanmu karena adanya hingga tiada engkau lihat bagi dirimu amal dan tiada hal karena nazarmu bagi berkehendakmu kepadanya. Tuan-tuan dan puan-puan, kata pengarang kitab Al-Hikam ini, dia katakan ainul basyariyah. Ainul basyariyah ini adalah pandangan yang meliputi zahir dan batin. Ainul basyariyah ini dia bisa dipandangnya dengan mata hatinya, nyata dipandangnya dengan mata kepalanya. Ini yang dikatakan ainul basyariyah. Ada kan orang yang bisa hanya memandang lewat mata hatinya, tetapi secara kasat mata ataupun mata kepala ia tidak nampak. Tapi orang yang memiliki ainul basyariyah ini, kata kitab Al-Hikam ini, katanya itu ada nur ilmu. Ada nur ilmu, ada cahaya ilmu yang Allah masukkan ke dalam lubuk hatinya sehingga memancar ke mata kepalanya, mata yang zahirnya. Dapat dipandangnya melalui mata hatinya, lalu terpancar nur ilmu itu, maka dapat dilihatnya lah dengan mata kasarnya. Nah, oleh sebab itu orang yang mengalami ainul basyariyah ini katanya yang memandangkan ia akan dikau kepada ketiadaanmu. Orang yang mendapatkan ainul basyariyah ini, tuan-tuan dan puan-puan, ia tidak lagi melihat dirinya. Tidak dipandangkan lagi oleh Allah Ta'ala dirinya. Nggak ada lagi dirinya. Hingga tiada dilihatnya lagi amal bagi dirinya. Paham tuan-tuan dan puan-puan? Ini agak sulit. Agak sulit bagi yang belum merasa ataupun belum mendapat, ya. Kalau lazim tuan-tuan dan puan-puan memandang segala sesuatu itu daripada Allah Ta'ala, baik yang dari luar maupun sesuatu yang dari dalam dipandangnya itu daripada Allah Ta'ala, maka ia akan mampu melihat ketiadaan dirinya maupun ketiadaan amalnya. Gak ada semua. Yang ada dipandangnya hanya Allah semata-mata. Orang yang seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan, bisa dikatakan ia adalah fana, lenyap. Lenyap itu bukan berarti raib, diri kasar, tubuh yang kasarnya nggak ada. Tidak, bukan. Lenyap ia, fana ia di dalam Allah Ta'ala itu karena Allah pandangkan
bagi dirinya itu, yang berlaku bagi dirinya itu adalah Allah Ta'ala beserta sifatnya. Bukan dipandangnya lagi dirinya. Dia merasa memberi, dia pandang itu adalah kudrat Allah Ta'ala. Dia bisa berjalan, itu dipandangnya Allah yang menggerakkan bagi dirinya bisa berjalan. Semua dipandangnya itu daripada Allah. Tidak ada lagi dirinya. Ini orang yang sudah dalam keadaan ainul basariyah. Lenyap dirinya. Lenyap dirinya, lenyap amalnya. Ini kata kitab ini, tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kita bagaimana cara mendapatkannya? Lazimkanlah mentiadakan. Apa yang ditiadakan? Diri awak, pandangan awak. Dengan apa cara mentiadakannya? Dengan cara mengingat Allah. Ini kan kita yang merasa memandang. Kita lagi yang masih merasa beramal. Masih kita lagi yang merasa memberi. Masih lagi kita yang merasa sholat. Semuanya masih kita merasa diri kita. Semuanya masih merasa itu ada, semuanya masih kita pandang itu adalah diri kita. Tidak ada Allah di dalamnya. Kalau Allah di dalam pandangan awak, dalam rasa awak, maka Allah berikan ilmunya bagi diri awak. Maka dengan nur ilmu itu terpisahlah ia dengan pandangannya itu. Terpisah dirinya. Dia tahu bahwasanya Allah yang menggerakkan dirinya. Dia tahu bahwasanya Allah yang berbuat. Dia hanya sebagai tempat. Makanya hamba Allah itu hakikatnya adalah tempat kenyataan dan sandaran sifat Tuhan. Dengan catatan tiada lagi dirinya. Kita kan masih banyak pandangan diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Masih banyak lagi wujud diri awak. Masih banyak lagi awak yang merasa. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan lazim dengan amalan tuan-tuan dan puan-puan, memandang tuan-tuan dan puan-puan ke dalam diri tuan-tuan dan puan-puan, maka tuan-tuan dan puan-puan akan tahu apa itu rasa dan siapa yang merasai. Dan akan tuan-tuan puan-puan lihat apa itu yang namanya akal tuan-tuan dan puan-puan. Apa itu nafsu tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan jeli melihatnya. Kalau ada yang bilang rasa tidak bisa dibohongi, itu benar. Namun kita sering ditokohi. Rasa memang nggak bisa dibohongi, namun kita sering dibohongi. Oleh apa? Oleh akal, oleh nafsu. Jadi ketika tuan-tuan dan puan-puan diberikan Allah nur ilmunya, maka tuan-tuan dan puan-puan akan melihat dengan nur ilmu Allah Ta'ala itu. Awalnya ya, ini belum lagi pada ketiadaan diri. Tuan-tuan dan puan-puan akan melihat, akan terpisah di alam rasa tuan-tuan dan puan-puan. Mana nafsu tuan-tuan dan puan-puan, mana yang rasa tuan-tuan dan puan-puan. Rasa tak sedap, nggak sedap perasaan awak. Tuan-tuan dan puan-puanlah yang tahu.
kalaupun tuan-tuan dan puan-puan menceritakan perasaan saya tak sedap, orang yang mendengarnya belum tentu juga bisa merasakan ketidaksedapan perasaan tuan-tuan dan puan-puan itu. Namun tuan-tuan dan puan-puan tahu. Udah tuan-tuan dan puan-puan tahu, merasa lagi tuan-tuan dan puan-puan tak sedapnya. Jadi ketika dia keluar dari bibir tuan-tuan dan puan-puan, perasaan saya nggak sedap. Itu hanya jadi sekedar menjadi dalil dan iktibar. Namun rasanya tuan-tuan dan puan-puan yang tahu. Tuan-tuan dan puan-puan pun bilang, sudah tidak ada lagi diri saya ini. Yang ada hanya Allah Ta'ala. Misal, saya tahu Allah nih yang menggerakkan. Tuan-tuan dan puan-puan katakan seperti itu. Misal, yang tahu kan, yang merasakan tuan-tuan dan puan-puan dengan nur ilmu Allah Ta'ala itu. Orang yang mendengarnya belum tentu juga bisa merasakannya kalau dia tidak pernah mengalami hal yang sama. Nggak akan bisa merasa. Nggak akan bisa. Saya nih tuan-tuan dan puan-puan, Allah menggerakkan. Tuhan sampaikan seperti orang yang mendengar belum tentu juga bisa. Tapi jadilah, itu akan membangkitkan semangat orang yang mendengar supaya mendapat seperti apa yang seperti yang awak rasakan. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan, masalahnya fardunya fardu ain untuk pribadi masing-masing. Lam yazu, lam yadrid. Siapa yang merasa dia yang mendapat. Begitulah umpamanya ya. Kalau nur ilmu Allah itu masuk ke dalam hati tuan-tuan dan puan-puan, maka dipandangkan Allah Ta'ala dari lubuk hati tuan-tuan dan puan-puan ke mata zahir tuan-tuan dan puan-puan, maka tuan-tuan dan puan-puan akan merasakan dan melihatnya. Kita pun tahu tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang berlaku cenderung. Dan tiada hal karena nazarmu bagi berkehendakmu kepadanya. Tidak ada lagi hal, tidak ada lagi kehendak awak kepada Tuhan awak. Semuanya sudah dalam kehendak Tuhannya. Begitu ya umpamanya tuan-tuan dan puan-puan. Dan hakul basariyah. Nah, ini ada lagi yang namanya hakul basariyah. Kata kitab ini, hakul basariyah itu yaitu nur hak yang menunjukkan kepada hakikat yang diiktikadkan, yang memandangkan ia akan dikau kepada wujudnya atas sendirinya. Nah, ini lebih bahaya lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kalau yang tadi kita bisa katakan orang yang fana, kalau ini dia bako dengan Tuhannya. Tadi dia merasa dirinya itu sudah tidak ada, nggak ada, yang ada hanya Allah beserta sifatnya. Dengan hakul basariyah ini, yang dipandangnya itu adalah segala sesuatunya itu sudah menjadi wujud Allah. Ini yang bahaya. Kalau orang Jawa bilang, inilah yang dipakai Syekh Siti Jenar. Siti Jenar nggak ada, yang ada hanya Allah. Orang ini sudah dalam keadaan yang hakul basariyah. Saya tidak mampu menjelaskannya tuan-tuan dan puan-puan. Karena apa? Karena saya belum pernah seperti bahasan ini, kitab ini. Tapi ini seperti kata pengarang ini, keadaannya itu orang yang seperti ini dia tidak lagi melihat segala sesuatu yang sudah dipandangnya saja wujud Allah. Fa inna ma tuwallu fasamma wajahullah. Kemanapun aku hadapkan, disitulah wajah Allah, wujud Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa fi anfusikum, katanya. Dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Ini sebenarnya
hakikat dan keadaan orang yang sudah tetap ia dengan Tuhannya, sudah diberikan Allah dia hak basariah, tidak ada lagi yang lain selain Allah Ta'ala. Insya Allah tuan-tuan dan puan-puan, kalau panjang umur kita sama-sama, tuan-tuan dan puan-puan juga terus berjalan dengan niat tuan-tuan dan puan-puan, serta dengan iktikat dan kesungguhan tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan juga pasti bisa mendapatkan keadaan seperti ini, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tuan-tuan dan puan-puan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.